Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk menambah wawasan, terutama di bidang pendidikan. Kali ini saya Yanu Feryadi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami narasumber Ibu Aini Masitoh SS. Beliau adalah Wakil Kepala Kurikulum SMA Pomosda Tanjung Anom Nganjuk ya. Dan beliau ini juga merupakan salah satu peserta 30 besar inovasi pendidikan terbaik EJIS atau East Java Innovative Education Summit yang merupakan kegiatan dari bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ibu dari SMA Pomosda ya Bu ya? Betul. Pomosda itu apa sih Bu? Nah, apakah kepanjangan atau seperti iya apa? Betul sekali. Ini adalah Pomosda, itu adalah kepanjangan dari Pondok Modern Sumber Daya Takwa. Oh, berarti ini berbasis pondok ya Bu ya? Betul. Makanya ada nanti terkait bahasa Arab ya Bu ya? Betul. Pembelajaran bahasa Arab. Betul. Ya? Oh, Oke, baik. Nah, sudah lama Bu bekerja di sana? Alhamdulillah kami sudah sejak tahun 2016. Oh ya, jadi luar sekitar biasa. 6 tahun sampai 8 tahun ya, 7 tahun itu. Lumayan lama ya Bu ya? Lumayan lama. Baik, kemarin tahu kalau ada lomba EJIS dari mana Bu? Sebenarnya kami melihat gitu ya di Instagram, di Instagram. Terus juga kami juga sudah follow Instagramnya Dinas Pendidikan Jawa Timur, terus juga dari Jawa Pos, itu kan direpost di mana-mana begitu Pak. Siap. Terus juga dari teman-teman komunitas belajar MGMP di Nganjuk itu semangat sekali, ayo ikut gitu. Nah, kami sendiri daftarnya itu H-2 Pak. Oh iya. Iya, H-2 kami diminta kepala sekolah untuk daftar gitu kan. Terus akhirnya kita daftar, terus H-1 kita baru record videonya itu buat deck vlognya. Terus malamnya kita submit. Ternyata ada tambahan waktu kan. Terus dari situ kita perbaiki dan alhamdulillah ikut terus prosesnya sampai ke top 30 JS ini. Baik. Gitu. Berarti untuk media interaktifnya itu sendiri sebenarnya sudah ada ya, sudah lama mungkin ya. Betul, kira-kira saya buatnya itu tahun 2024 awal-awal. Iya, baik. Itu teman-temannya banyak yang ikutkah dari Nganjuk atau mungkin hanya Ibu sendiri? Kalau dari Nganjuk banyak ya Pak yang ikut, apalagi kalau di negeri itu kan diwajibkan untuk ikut. Nah, sedangkan kami yang di swasta ini sama Bapak Kepala Sekolah diminta untuk mewakili aja. Dan waktu itu kita membentuk tim gitu, dua orang yang dari sekolah. Nah, kebetulan yang laju ke babak selanjutnya ya saya sendiri. Ini, gitu, pernah menyangka nggak bisa masuk sampai 30 besar? Itu luar biasa loh ya, karena pendaftarnya ribuan ya. Betul sekali. Nggak pernah nyangka sama sekali ya Pak. Apalagi ini adalah ajang pertama yang saya ikuti begitu untuk bidang inovasi gitu, dan nggak nyangka sekali ternyata kok ini dipanggil terus ya. Perasaannya tuh ya nervous juga karena ini mau ngapain nih kan gitu. Apalagi saat showcase disaksikan juri dari ITS, UNESA itu juga kami gimana ada rasa khawatirnya, tapi juga sekaligus bangga dan juga ada motivasi, ayo semangat, ayo terus bisa gitu. Baik. Jadi memang yang dirasakan adalah kebanggaan dan juga nervous juga ya, dan nggak menyangka ternyata bisa sampai masuk ke 30 besar gitu ya Bu ya. Baik, mungkin bisa diceritakan nih awalnya ketika sudah mengetahui ini ada pengumuman, kemudian hanya waktu 2 hari ya kalau nggak salah tadi ya, rekam videonya ya. Iya, waktu 2 hari. Kemudian mendaftar, terus ada perpanjangan nih. Boleh diceritakan dari awal sampai akhirnya masuk di 30 besar. Tapi sebelumnya mungkin penasaran nih ya, insan edukasi ini kok bisa sampai menang, itu lombanya terkait apa sih gitu? Judul lombanya apa gitu yang diikutkan gitu? Baik. Sebelumnya kami ceritakan dulu latar belakang sekolah kami ya. Siap. Kami ini adalah sekolah SMA itu swasta berbasis pondok pesantren yang di dalamnya ada salah satu sebelum kurikulum merdeka ya, ada mata pelajaran mulok bahasa Arab yang diwajibkan oleh seluruh siswa mempelajarinya. Nah, berdasarkan petunjuk dari Romo Kiai sekaligus pimpinan dan pengemong pengasuh dari Pondok Modern Sumber Daya Takwa ini, visinya ini adalah
kecakapan hidup, life skill yang merefleksikan nilai-nilai keberagamaan, juga memiliki hamba jiwa al-fakir gitu ya, memiliki rasa keingintahuan, rasa kebutuhan akan ingin memaksimalkan potensi dirinya di beberapa bidang seperti ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, pemberdayaan, budidaya, kewirausahaan. Nah, salah satunya ini adalah bahasa Arab, sehingga menjadi program unggulan memang di SMA kami begitu. Nah, dari situ ternyata cita-cita yang tinggi ini tidak seimbang, sebanding gitu ya dengan fakta di kenyataan di kelas. Ternyata di kelas ini ditemukan Pak, bahasa Arab ini dirasa sulit gitu ya, sulit karena peserta didik merasa bagaimana ya kontekstualisasinya menerapkan bahasa Arab ini di kehidupan sehari-hari, sehingga ketika pelajaran ada yang merasa bosan, mengantuk, kurang antusias gitu. Nah, dari situ saya ingin nih mau menciptakan gimana ya caranya biar interaktif pembelajarannya, kemudian teknologi yang sangat erat dengan karakter generasi Z sama sekarang kita dekatkan, sehingga muncullah nama MPI Arabyte. MPI ini singkatan dari Media Pembelajaran Interaktif. Kemudian Arabyte ini kami ambil dari bahasa Arab, Arabiah atau Arabic bahasa Inggrisnya, atau bahasa Arab, terus kita ambil satu kata yang sangat teknologi banget, yaitu byte kan biasanya kilobyte ya, megabyte. Nah, kita sambungkan jadilah MPI Arabyte, Media Pembelajaran Interaktif di era bahasa Arab, di era teknologi digital gitu. Baik. Setelah tadi ikut tadi ya Bu ya. Kemudian apa ada nih dukungan dari kepala sekolah dan juga dari cabang dinas misalkan, atau dari organisasi yang lain, ada tidak sih dukungannya Bu? Nah, tentu ini kami sangat berterima kasih ya telah tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung dan juga suportif, kolaboratif dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, ini pertama adalah dukungan dari rekan-rekan sesama guru di SMA Pemusda Tanjung Anom Nganjuk yang sebelum ada EJS ini kan sudah tercipta Pak MPI Arabyte ini. Nah, ini juga terinspirasi dari komunitas belajar gitu yang sudah ada di SMA Pemusda sendiri. Kemudian para siswa yang juga menjadi latar belakang dari munculnya ide inovasi ini. Kemudian dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sehingga bisa diterapkan oleh semua guru di SMA Pemusda. Selanjutnya kemarin ketika kami lolos 250 besar menuju ke 50 besar kan, sudah tahu pengumumannya. Saat itu juga kebetulan di Kabupaten Nganjuk ada lagi pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, dari situ kami diminta untuk mendiseminasikan menceritakan praktek baik. Dari situ ini sangat saya merasa sangat difasilitasi gitu ya, fasilitasi dan juga didukung secara diberikan kesempatan untuk berbagi. Kemudian guru-guru juga responnya sangat baik, ingin menduplikasi ini ke setiap sekolah mereka gitu juga. Jadi, tapi memang sudah ada yang mau menduplikasi? Sudah ada ketika itu. Jadi ada dari guru itu, salah satunya dari SMA Rejoso Nganjuk, guru PPKN namanya Pak Agus. Itu intens sampai terus menanyakan ini gimana Bu caranya, sampai dikonsultasikan seterusnya gitu. Juga ada dukungan yang besar selain dari tingkat kabupaten ya. Ini juga ada komunitas musyawarah guru mata pelajaran di Jawa Timur dan juga nasional. Ini yang kemarin juga kami ikut MGMP bahasa Arab gitu. Nah, ini juga memberikan dukungan yang besar kepada kami, termasuk menge-share karya-karya kami, ikut follow, ikut subscribe, ikut komen di video yang kami kirimkan karyanya itu. Jadi memang dukungan dari semua pihak ini sangat membantu juga ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, mungkin ada dari sebagian insan edukasi yang masih meraba-raba ya. Tadi kan multimedia interaktif ya, jadi media interaktif ya. Itu seperti apa? Prakteknya di dalam kelas itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi media pembelajaran interaktif Arabyte ini sebenarnya kami menggunakan 3 platform utama. 3 platform utama yang edukatif, kemudian gratis, dan juga sangat dekat dengan para guru. Jadi setiap guru kayaknya sih
kayaknya ya kemungkinan besar itu sudah menguasai sekali penggunaan aplikasi ini. Yang pertama adalah Canva. Canva ini kami gunakan sebagai media awal, tempat atau wadah utama kita mendesain pembelajaran. Kita masukkan di sana identitas pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian juga ada interaktivitas latihan soal gitu. Nah, itu sebagai desain utama. Kemudian interaktivitas juga ketika siswa latihan mempelajari materi juga kita masukkan ke Canva di situ. Kemudian ketika ada latihan pemahaman, misalkan ada pertanyaan, apakah ini kalau salah nanti akan keluar jinnya gitu, gitu ya. Akan keluar animasi jinnya, gitu ya. Animasi gitu, animasi keluar jinnya salah gitu. Kalau misalkan benar gimana gitu. Terus sebagai latihan pemahaman juga asesmen formatif, kita tambahkan di sana, kita gabungkan aplikasi Quizzes atau namanya sekarang Wayground kan, kita masukkan di sana. Jadi untuk latihan soalnya, pemahamannya, asesmen formatifnya sudah terinclude di sana. Guru pun juga bisa melihat langsung skornya dan pemahaman nilai siswa itu langsung tampak dari situ. Dan yang ketiga kami tambahkan juga word wall. Kalau word wall ini lebih ke permainan, tapi yang kuis yang bersifat permainan. Jadi ada gamenya, jadi ada joyfulnya ketika kayak perasaannya kayak main game tapi belajar, tapi kayak main game gitu. Nah, ini sangat bisa sekali kalau nanti dikembangkan gitu ya, menjadi ditambah dengan Kahoot, Padlet atau aplikasi pembelajaran yang lain. Seperti itu. Jadi untuk siswa sendiri kalau pas saat kelas bahasa Arab itu berarti menggunakan HP kah atau laptop atau gurunya aja yang pakai laptop? Nah, betul. Kalau penggunaan pembelajaran karena berbasis MPI Arabaid ini, maka kami biasanya menggunakan handphone. Sama juga karena kita berbasis pesantren ya, kadang ada juga siswa yang belum terfasilitasi handphone nih oleh orang tuanya gitu. Nah, jadi kita gunakan lab komputer sekolah dengan jadwal yang bergilir gitu. Kita berikan fasilitas, kita berikan kesempatan para siswa ini untuk bisa mengakses MPI Arabaid. Gitu. Baik. Saya tertarik dengan tadi kan berbasis pondok ya semuanya ya Bu ya. Terkadang ada sekolah reguler pun yang kadang nggak boleh bawa HP gitu, apalagi kadang pondok lebih ketat lagi ya. Iya betul. Tapi kalau di Pemusda sendiri terkait dengan anak-anak membawa HP atau dekat dengan teknologi itu seperti apa sih kebijakannya di sana? Nah, ini juga menarik ya. Sampai kapanpun Pak, ini kan kita tidak pernah bisa untuk membatasi akses mereka untuk menggunakan teknologi gitu. Karena ketika mereka lulus, mereka akan menggunakan teknologi ini gitu. Nah, oleh karena itu, justru saat ini kita waktunya mengajarkan. Ini tugas para guru, mengajarkan bagaimana sih cara bijaknya menggunakan teknologi, menggunakan handphone, menggunakan gadget mereka untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal kebajikan gitu. Gimana justru saat ini? Maka dari itu di SMA Pemusda sendiri kami membolehkan orang tua yang sudah memfasilitasi HP atau gadget untuk para putra-putrinya, ini kami titipkan di sekolah. Itu nanti kalau di jam pelajaran, Bapak Ibu guru membutuhkan penggunaan HP ini, nanti kita rekomendasikan dan bisa digunakan. Gitu. Baik, jadi pada dasarnya sebenarnya boleh ya. Yang penting diberikan istilahnya peraturan-peraturan yang siswa itu masih tetap bisa memanfaatkan teknologi, tapi diberi arahan yang baik begitu ya Bu ya. Baik. Ketika mengikuti lomba itu atau ketika mempraktekkan dari media interaktif tadi, itu ada kendala atau ada tantangan apa begitu yang dirasakan? Karena kami berbasis pesantren ya, awalnya juga siswa itu malah nggak terbiasa pegang HP dan justru malah senang sekali gitu ya, sekali kalau diberi kesempatan pegang HP. Kadang tantangannya adalah bagaimana mengarahkan supaya siswa ini tetap fokus ikut MPI ini nih, jangan buka yang lain nih gitu kan. Jangan dibuat ngegame gitu ya. Nah betul, jangan buat ngegame nanti buat TikTok gitu kan, ini tantangan gitu. Gimana kita mengatur pembelajaran di kelas itu. Tapi alhamdulillahnya si anak-anak kooperatif, kita punya keyakinan dan peraturan kelas boleh scroll, tapi nanti misalkan kita beri waktu 5 menit terakhir setelah pembelajaran gitu. Itu tantangan pertama. Itu tantangan yang kedua nih Pak, adalah tadi ada siswa juga yang belum difasilitasi HP oleh orang tuanya.
Nah ini solusi kami ya kami pinjemin laptop sekolah atau lab komputer gitu. Oke, baik. Iya. Kemudian dari segi biayanya sendiri ketika membuat media ini Bu, apakah mengeluarkan banyak biaya ataukah ya dari aplikasi yang sudah disebutkan tadi sehingga karena ada akun belajar kan free ya Bu ya? Iya betul. Kalau kan Canva, boleh dijelaskan Ibu? Iya terima kasih. Nah di MPI Arabyte ini alhamdulillah kita mengeluarkan biaya 0 rupiah Pak gitu. Karena memang aplikasinya kita pilih yang gratis, yang bisa diakses semua orang, semua guru, siswa bisa, guru juga bisa. Kemudian dengan akun Belajar ID ini justru kita dapat kemudahan kan ada beberapa fitur premium ya yang kita dapatkan dari akun Belajar ID ini. Justru ini membantu begitu. Tapi alhamdulillahnya ya 0 rupiah namun dampaknya ternyata cukup signifikan gitu. Yang pertama adalah peningkatan nilai pretest ke posttest ini sekitar 15%. Iya, mungkin kelihatannya sedikit gitu ya 15%, tapi sebenarnya hasil yang kedua ini yang saya membuat akhirnya kayak merasa bersyukur banget gitu ya. Ini adalah antusiasme dari siswa yang awalnya Pak ini ada kejadian siswa ini ngantuk di kelas, kemudian bosan, bahkan takut masuk pelajaran mengerjakan tugas itu karena saking susahnya gitu ya. Tapi dengan MPI Arabyte ini semua jadi kayak mudah gitu. Anak-anak juga senang karena pegang gadget ya kan. Terus mengakses materinya itu sesuka mereka. Jadi kalau mau main game dulu ya nggak apa-apa gitu kan. Mereka mau diberikan kesempatan untuk mengeksplor secara mandiri. Mau pelajari teorinya dulu bisa, silahkan gitu. Mau langsung ke soalnya ya silahkan. Nanti kalau nggak bisa jawab ya akan kembali ke teorinya. Oh ini tadi gimana ya gitu. Dia akan buka teorinya sendiri. Nah itu diberi keleluasaan itu dan juga kebebasan itu sehingga siswa juga merasa terfasilitasi gitu kebutuhan belajarnya. Baik. Jadi yang sangat berpengaruh itu dari sisi psikologis anak itu ya Bu ya, yang dimana jadi lebih bersemangat begitu ya Bu ya, ketika menggunakan media tadi ya yang dari digital ya Bu ya. Nah dari nilainya sendiri Ibu, kalau tadi kan pembandingnya antara post-test, pre-test dan post-test ya Bu ya. Kalau nilainya sendiri apakah terjadi kenaikan mungkin Ibu dari tahun yang belum ada MPI-nya tadi, terus kemudian ada itu mulai tahun 2024 ya Bu ya? Ada kenaikan kah? Iya, tentu ada Pak. Kenaikan gitu ya, peningkatan dari nilai kalau dari pretest ke posttest itu 15% peningkatannya. Kalau dari tahun sebelumnya yang tidak MPI dan MPI ini adalah selain peningkatan nilai tadi juga ada ini tadi antusiasme tadi dari segi penyelesaian tugas. Biasanya kan kalau ngerjain tugas itu kami mungkin biasanya 80% gitu. Nah sekarang ini sudah meningkat 95% Pak. Penyelesaiannya itu berarti kan ada rasa aha momennya nih, oh aku bisa ini ngerjain ini gitu loh. Jadi ada rasa itunya juga yang membuat kami juga merasa kayak ada kepuasan tersendiri lah Pak kalau misalkan siswa kita kan sukses berhasil menjawab soal dan mengerjakan soal gitu. Ada tanda-tanda kebosanan nggak Bu dari siswa ini? Kan sudah sekitar 1 tahun ya Bu ya. Ada tanda-tanda kebosanan atau masih semangat aja nih? Iya, kebetulan masih semangat aja karena di MPI ini kan kami terus mengembangkan Pak, terus mengembangkan dari awalnya cuman mungkin teorinya aja kita tambah kuisnya. Kemudian biasanya juga pakai kuis sudah kita tambah dengan Kahoot, Padlet gitu. Jadi interaktivitasnya nggak cuman yang udah-udah aja. Terus kemudian dari itu kita buat juga di setiap tujuan pembelajaran di setiap materi. Kalau kemarin itu kan yang saya ikut lombakan kan tentang kalimat ya, kalimat dalam bahasa Arab. Nah ini sudah kita kembangkan juga di kegiatan al-amal al-yaumiyah, kegiatan sehari-hari. Nah itu sudah ada kosakatanya juga seterusnya nanti kita akan kembangkan agar muncul videonya, agar muncul audionya. Jadi dari situ siswa benar-benar belajar gimana sih cara pengucapannya, mendengar juga gitu, mendengar juga, menulis juga, membaca juga. Jadi semakin komplit gitu. Jadi tantangan dari Ibu Aini sendiri itu secara pribadi berarti harus terus berinovasi ya. Betul, harus nggak pernah lelah Pak. Ada rencana ke depan mungkin mau ikut Aegis lagi atau
atau mungkin ikut lomba yang lain? Oh ya, ini kan sekarang ada Gembita Award ya. Gembita Award, alhamdulillah kita sudah daftar dan sudah proses gitu. Tapi belum bisa kita sepil gitu ya. Kita sepil nanti rahasia gitu. Nanti rahasia. Ya, insya Allah kita ikut terus Pak Gembita Award. Terus juga ada GTK Transformatif, rencananya juga ada kan yang tingkat nasional. Rencananya karena kami ada harapan begitu Pak ya. Yang event pertama kali aja yang saya ikutin ini EJS aja memiliki kesempatan semegah ini, seluar biasa ini, dapat langsung top 30 EJS. Artinya masih banyak lah kesempatan yang lain yang bisa kami dapatkan begitu. Baik. Kalau mungkin ada guru lain dari sekolah lain yang menginginkan belajar nih, mungkin ada Ibu ada akun media sosial mungkin yang bisa di-share? Pertama untuk belajar ini kami biasanya sharing di TikTok kami Pak. Ini di Bu Ai atau Masih Ai @masih.ai di TikTok. Kami kemarin juga barusan ngupload tentang pembelajaran mendalam gitu ya, praktek pembelajaran mendalam. Terus nanti kedepannya sebentar lagi akan kita upload ini yang inquiry kolaboratif bersama guru biologi sama guru TIK gitu. Baik, seperti itu. Terus nanti ada juga di YouTube kami Pak, YouTube-nya juga sama Aini Masitah gitu. Nanti di sana ada karya kami yang EJS itu sudah kami upload juga, karya-karya yang lain gitu. Baik Ibu. Mungkin ada saran atau ada motivasi nih kepada guru-guru lain yang sampai saat ini belum mengikuti EJS atau belum berinovasi untuk menciptakan sebuah media pendidikan begitu Ibu. Mungkin silahkan Ibu. Baik, ini mungkin sebuah ajakan gitu ya, juga ajakan. Semoga ini menginspirasi bagi semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saat ini menonton podcast gitu. Ketika teknologi bertemu dengan semangat belajar, maka lahirlah perubahan. MPI Arabyte ini adalah salah satu bukti bahwasanya pembelajaran bisa menyenangkan, interaktif, dan juga penuh makna. Ini adalah ajakan, sebuah panggilan bagi setiap pendidik untuk bergerak, berani mencoba hal baru, dan juga membawa pelajaran kita ke dalam dunia siswa. Karena setiap mata pelajaran memiliki kesempatan dan juga memiliki potensi yang sama untuk lebih hidup, lebih bermakna, dan juga lebih menyentuh. Inovasi bukan sekukal besar atau kecil, tapi soal keberanian untuk memulai. Mari kita terus berkarya, berbagi praktik baik, dan juga menjadikan sekolah sebagai ruang tumbuh yang produktif dan juga menyenangkan. Karena pendidikan masa depan dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Salam inovasi dan sampai jumpa nanti di karya inovasi kami selanjutnya. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Aini ya. Baik, terima kasih Bu Aini ya atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast kami. Semoga menginspirasi seluruh tenaga kependidikan yang ada ya Bu ya, guru-guru yang lain dan juga mungkin kepala sekolah yang lain. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share YouTube channel kami di UPT TIKP Dindik Jatim. Dan saya Novi Radi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech UPT TIKP terus maju dan inovatif.